Hai, kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 mengenai teks eksplanasi. Mari kita ikuti ya. Nah, apa sih teks eksplanasi itu? Pasti sudah ada yang tahu kan? Nah, teks eksplanasi itu ialah merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Maka pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa itu tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur teks eksplanasi. Kita lihat yang menjadi strukturnya. Ada di situ pernyataan umum atau general statement. Setelah itu deretan penjelas. Selanjutnya interpretasi atau opsional. Nah, dalam struktur teks eksplanasi yang menjadi pernyataan umum itu maksudnya berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Sedangkan dalam deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Diinterpretasi berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Berarti berdasarkan kenyataan. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Berarti memiliki wawasan yang luas. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, kalau sudah dibilang menjelaskan proses terjadinya sesuatu, berarti bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Itu maksudnya. Dan selanjutnya bersifat informatif, tidak ada unsur memengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. Berarti tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Namanya ini adalah informasi yang kita dengarkan. Mengapa dan bagaimana fenomena alam itu bisa terjadi. Itu maksudnya. Selanjutnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Itu tadi yang sudah dijelaskan dalam struktur teks eksplanasi. Yang menjadi tujuan teks eksplanasi itu yaitu untuk menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Berarti di situ menyatakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam itu terjadi. Itu dia. Kaidah kebahasan teks eksplanasi yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus partisipan manusia atau non-human participants. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Contohnya, sehingga, pertama, jika, bila, kemudian. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Dan yang kelima, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Nah, itulah dia yang menjadi kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jenis-jenis teks eksplanasi. 1. Teks eksplanasi berurutan atau sekuensial. Yang kedua, teks eksplanasi dasar atau faktorial. Yang ketiga,
teks eksplanasi teoritis, dan yang keempat, teks eksplanasi kausal. Nah, silahkan dibaca dan dimengerti apa maksud dari jenis-jenis teks eksplanasi 1 sampai 4. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Contohnya, tentukan fenomena alam. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan teks. Dan yang kelima, menyunting teks. Nah, dibaca dan dipahami bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksplanasi dengan baik. Ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi yang berjudul Gempa. Jadi ini sudah sesuai dengan struktur teks eksplanasi yang menyatakan di situ pernyataan umum, deretan penjelasan, dan penutup atau interpretasi. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan lebih jelas dipahami lagi. Dan pasti Ibu yakin semua mengerti. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa.